tidak ada satupun ya, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan daripada nasab Ba'alawi, yang menafikan atau membatalkan itu tidak ada, cuma Imad. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulullah sallam sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis, karena beliau-beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segab bin Syihab bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu. Ini kitabnya apa Ibnu Samurah yang abad kelima. Ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung.
Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat. Makanya Syuhrah wal Istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat. Hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang. Itu puluhan, jadi puluhan. Makanya kaget sekarang dia omong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya dia omong Dajjal, iblis. Ya premen maning wong mekonon je. Wong cucu Nabi jeung aku cucu Nabi barang diwara je ora percaya premen. Iki kita beki. Kita dalile anakku, kita pertamaku, kita beku Tahdibul Ansab, anaknya Ahmad, laka singarane Ubed. Ki kitab keroroko masih abad kelima, arane Al-Mazdi. Laka anaknya Ahmad disebut Ubedku, kita beku halamannya anak, cetakannya anak, manuskripnya masih anak. Kitab ketujuh Muntaqilatut Talibiyah masih ini abad 5. Laka arane Ahmad bin Isa itu Ubedku. Terus abad ke-6 laka arane Ubedku, anak-anaknya ditulis kabeh Muhammad Ali Husain telu dua anakku. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papat ditambah siji Ubed. Dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad ke-4 itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh Ubednya. Ubed itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i make kah kitab-kitab lakah kitab minimal senajan kemudian madhabaiku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Sauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubed bin Ahmad bin Isa melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge. Uang iki laka. Uli gawe-gawe doang.